Nomor satu, jawabannya apa, teman-teman? Ini biasa ini ada kemarin IP3K itu sampai dengan 5. Kalau di uji kompetensi itu sampai 12. Maksimal ya. Tapi bukan berarti dari keduanya itu ada yang dapat nol, ada ya. Ada yang nggak dapat juga ada. Cuman kalau Anda tibanya tibanya dapat 5 atau dapat 12 kan repot ini dunia persilatan. Jadi teman-teman harus paham, teman-teman paham. Ya, siap nomor satu Mas Ganjar. Ganjar. Ini apa barusan? Ada B, ada E. Oh, itu, itu. Pasukan baru juga mulai sudah kocar-kacir nih pasukan. Baru juga nomor satu. Sudah beda-beda. Pelangi jawabannya. Seorang perawat selalu mendapat tugas yang diberikan kepala ruangan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan tidak memilih pasien yang dirawatnya saat ditugas di ruang isolasi 3 hari berturut-turut. Dalam merawat pasien, perilaku kekerasan. Apa sikap perawat? Berarti kan dia tidak pernah memilih-milih. Berarti apa kira-kira? Tidak adil ya, lebih lebih cenderung ke adil ya. Cenderungnya ke adil. Tidak memilih ya adil lah. Dan memberikan pelayanan. Adil dia. Kemudian nomor dua. Ayo, nomor dua apa? Pasca stroke dilakukan tindakan ROM dimandikan dibantu makan sebelum melakukan ROM dan memandikan. Perawat bertanya pada lansia untuk memilih tindakan yang dilakukan. Memilih tindakan terlebih dahulu. Berarti autonomi. Gampang ya? Autonomi. B. Jawabannya B. Oh iya, mudah. 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 Dia nomor tiga. Seorang perempuan berusia 20 tahun belum menikah dengan diagnosa medis kista ovarium dan direncanakan tindakan operasi keluarga dan pasien mengungkapkan perasaan ketakutan tidak punya keturunan. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus di atas? Ya, apa yang prinsip dilakukan, yang harus dilakukan karena dia takut, prinsip etik. Dia kita harus memberikan inform konsen pada pasien, berarti kita harus memberikan penjelasan. Ya, dia harus mendapat informasi. Baru kita memutuskan, dia mau memutuskan. Oke, nomor 4. Yo, nomor 4. Perempuan 30 dirawat di ruang bedah dan keluhan terdapat luka payudara. Ketika perawat akan melakukan perawatan luka, meminta supaya dilakukan di ruangan tindakan karena merasa tidak nyaman dengan pasien lain. Berarti tidak nyaman ya, tidak pasien lain. Kemudian perawat pun menyetujui permintaan pasien. Apa prinsip etis yang dilakukan oleh perawat? Apa kira-kira? Dia mau dipilih ya, respect terhadap otonomi. Nah, benar. A lah ya. Nomor 5, seluruh perawat di ruang bedah sedang mendapatkan arahan dari tim medik tentang hak pasien. Perawat diminta untuk menjelaskan contoh yang berkaitan dengan pelanggaran privasi pasien. Ini orang Sunda yang ngetiknya nih. Nggak ada review mestinya. Orang KP lain. Puyum. Manakah tindakan perawat yang mengidentifikasi adanya pelanggaran tersebut? Ini privasi ya. Mengatakan pasien tidak boleh meninggal rumah sakit, prosedur pembedahan tanpa penentuan, privasi, mengancam. Nah, ini jawaban berarti yang ini ya.
privacy. Gak boleh main foto-foto. Kemudian nomor 6, perawat menelpon dokter jaga melaporkan kondisinya pasien dirawatnya. Data yang dilaporkan suhu 39 derajat Celcius, telah diberikan obat antiviretik paracetamol tablet yang dilakukan kompres air hangat berdasarkan informasi melalui telepon. Dokter memutuskan terapi paracetamol dilanjutkan 4 kali 1. Apakah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut? Kalau Anda tebak, sebar, ya, tebak sama sebar, Anda pasti uh, sebak, sebar, sebar ya, sebak ya. Kamu diberarti membacakan kembali, membacakan lagi. Kalau Anda per telepon, maka Anda harus membacakan lagi. C ya, C dong. Jangan, ini kan masih di telepon, masih di telepon. Berarti informasi melalui telepon, ya, telepon. Maka Anda membacakan kembali instruksinya. Kalau dia menginstruksikan, maka baca. Itu sesuai dengan komunikasi. Tebak. Kemudian seorang perempuan 70 tinggal di Pantai Ureda sudah 4 tahun memiliki keluhan inkontinensia. Saat mengganti diafa, perawat lupa menutup sampiran sehingga lansia lain tidak perawat. Wah, ini apa ini? Melanggar apa ini? Kerahasiaan atau non efisien atau apa? Confidentiality. Confident pakai F ya harusnya. Ini orang Sunda yang salah ngetik ini. Jawabannya apa nih? Ya, confidentiality, kerahasiaan. Kemudian nomor 8 ditinggal di panti mengeluh ada gata. Mereka melakukan pengajian periksaan namun lupa menutup tirai ya sama aja lah ya. Ya, konfidensial tadi sudah ya. Nomor 9 sama aja jawabannya maksudnya. 9, ngamuk memukuli orang sekitarnya. Perawat melakukan pengikatan terhadap pasien restrain ya. Sebelumnya perawat diminta persetujuan kepada keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Apakah prinsip otonomi? Nah, ini persetujuan pasti otonomi ya. Minta persetujuan artinya otonomi ya. Otonomi 9, otonomi 10. Seorang perawat bedah melakukan perawatan WSD yang telah dirawat 5 hari sesuai dengan SOP. Terlihat dari aktivitas yang diawasi oleh ketua tim. Apakah sikap perawat pada kasus di atas? Tanggung gugat, tanggungan, tanggung gugat ya. Tanggung gugat, tanggung bukan tanggung jawab. Oke. 11. Seorang perempuan berusia 25 dengan G5P4 tanpa usia 37 minggu datang ke UGD dengan keluhan pusing, penglihatan berkunang-kunang, hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 170 per 110, hasil pemeriksaan laboratorium urin positif 2, diagnosa medis preeklamsi berat, pasien dianjurkan untuk dirawat, tapi pasien dan keluarga menolak. Nah, ini sudah ini otonomi ya. Kemudian seorang laki-laki 70 tahun pasca stroke direncanakan dilakukan tindakan memandikan dibantu makan. Sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat bertanya pada lansia untuk memilih tindakan apa yang harus lebih dulu. Tadi sudah ya, ekonomi. Nih. Seorang perempuan 69 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan inkontinensi uri, membersihkan genitalia, tidak melupakan. No, kalau ini benar nulisnya. Kemudian pelaksanaan komprehensif dalam pemberian asuhan keperawatan diawali dengan pemberian informasi. Prinsip etik yang diterapkan oleh perawat adalah sesuai dengan prinsip etik lah ya. Nomor 14 teman-teman, ada nomor 14. Akuntabilitas itu apa? Accountability. Akuntabilitas atau silakan nomor 14.
14 baru berapa orang yang jawab tuh? Silakan. Akuntabilitas adalah standar yang pasti, yang tidak atau yang dilakukan oleh seorang profesional yang dapat dinilai tetap ya dalam setiap eh, selalu diberikan. Itu prinsipnya akuntabilitas. Dan kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada akuntabilitas, pilihnya yang ini yang beneficient. Tapi kalau ada akuntabilitas, pilih akuntabilitas. Seorang perawat bertugas di ruang bedah telah berhasil memasang kateter pasien fraktur dekstra. Saat kembali ke ruangan, perawat tersebut langsung menceritakan pada perawat lain. Wah, ini confidentiality ya. Wah, ini dilanggar ini. Nggak boleh. Confidentiality nomor 15. Kemudian nomor 16, perawat bertugas di ruang penyakit dalam, perawat membantu perubahan posisi dan tidak mampu membeli mandiri dengan tujuan mencegah terjadinya kubitus. Prinsip etik, beneficient, menguntungkan, menguntungkan ya, beneficient. Enggak, Buis, lajengkeun. Kemudian nomor 17, seorang perawat sedang bertugas sendirian di ruang bedah, kemudian ada seorang laki-laki berumur 30 tahun, 5 tahun yang baru masuk dengan premur sinistra. Pada saat bersamaan, seorang klien terpasang selang oksigen minta bantuan karena sesak hingga perawat tersebut segera menanganinya. Ini apa yang diterapkan? Ini triasi, prinsip keadilan, justice, mengutamakan dulu mana yang uh, gawat darurat. Nah, ini yang selalu jadi masalah. Kenapa saya sebelum diambil tindakan orang lain sudah baru baru datang terakhir sudah diambil tindakan? Itu kadang-kadang menjadi masalah ya. Kenapa pasien lain ataupun keluarga pasien nggak paham namanya triase. Kita yang harus sabar. Seorang laki-laki berusia 19 tahun dirawat di rumah jiwa selama 2 hari dengan uh, perilaku kekerasan. Saat klien tenang, komunikasi menekan ingin bertemu dengan orang tuanya. Perawat memenuhi keinginan pasien dan mempertemukan dengan orang tuanya. Apakah prinsip etik yang ditetapkan oleh perawat? Ayo, apa? Kalau menepati janji, ingin bertemu, kemudian memenuhi fidelity, memenuhi keep promise, menepati janji. Nah, C ya, fidelity, promise. Kemudian 19, seorang perawat bertugas sedang melakukan pendidikan kesehatan pada suatu keluarga tentang cara perawatan pasien TB di rumah. Pada penyuluhan tersebut disebutkan pula contoh kasus sebuah keluarga yang mengalami penyakit yang tidak disamarkan namanya. Wah, ini confident. Ah, ini confidentiality. Kemudian nomor 20, seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah bedah dengan rencana operasi stroma. Struma. Pasien menolak dioperasi karena takut gagal. Nah, kemudian perawat bertugas menjelaskan konsekuensi jika tidak operasi, namun pasien tetap menolak. Nah, berarti otonomi lah ya. Nah, ini menolak. Menolak untuk dilakukan. Nah, kemarin saya juga nolak tuh, tanda tangan. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada daerah kandung kemih, nyeri saat buang air kecil, BAK tidak lancar dan merasa tidak puas setelah BAK. Pagi ini akan dilakukan pemasangan kateter sebelum dilakukan tindakan perawat mengkomunikasi terlebih dahulu pada klien dengan melakukan kontrak waktu. Kontrak waktu ya. Dan menjelaskan tujuan tindakan tersebut. Saat dilakukan tindakan, perawat tersebut salah prosedur, salah memasukkan kateter. Ini apa? Yang dilanggar yang mana? Salah prosedur. Tidak. Kalau ada non malefisien, non berarti itu yang dipilih. Nah, tapi kalau karena di sini tidak ada yang akuntabilitas, berarti dia tidak bisa dinilai tidak ajak dalam memberikan
pelayanan. Oke, 22. Seorang laki-laki dirawat di RS dengan keluhan batuk berdahak sejak 2 bulan yang lalu. Diare 1 bulan yang lalu, pemeriksaan kesadaran kompos mentis, pernapasan 2 kali per menit. Nah, di 88 kali per menit, tekanan darah 130/80. Pasien akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tanpa perkebutuhan. Wah, otonomi ini mah dah. Nomor 23. Kepala ruangan bedah menyelesaikan konflik dua perawat pelaksana. Dari penelitian tersebut, satu orang perawat mengalami konflik mendapatkan sanksi berupa skorsing pemberhentian sementara dari tugas yang menjadi tanggung jawab karena terbukti mengambil handphone keluarga pasien dan tinggal di ruangan saat pasien telah pulang. Apa prinsip etik kira-kira? Apa prinsip etiknya yang dilanggar oleh perawat? Nomor 23, justice, keadilan, atau confidentiality, confidentiality, kerahasiaan. Karena dia nyolong gitu ya, nyolong gitu kan. Dia nyolong nyolong HP ya. Oke. Yuk, berarti lebih cenderung ke justice atau ke akuntabilitas. Ayo, silakan mau di ini mau tumbang saran siapa silakan. Ini kalau dia nyolong ini nggak boleh, dia tidak memiliki akuntabilitas ya selain justice. Kalau justice lebih cari membeda-bedakan. Dia tidak menunjukkan keprofesionalismean itu akuntabilitas di sana. 24, laki-laki 30 tahun dirawat ruang perawat bedah dengan diagnosa medis fraktur terbuka sepertika tibia sinistra. 18, pasien dipasang kateter untuk persiapan operasi. Nah, lupa kalau ini mencegah resiko cedera. Resiko cedera itu masuknya ini, nih, non efisien. Resiko cedera ini yang dilanggar. Non efisien, ya, nomor 24. Pokoknya kalau yang menimbulkan cedera, resiko jatuh, nah ini non efisien jawabannya. 25. Seorang laki-laki 89 tahun dirawat dengan syaraf. Pasien diagnosa Dr. SNH. Hari ini, Pak, Anda sebagai perawat akan melakukan implementasi ROM aktif, membantu makan, minum. Oh, tadi sudah ya ini. Tadi sudah aja kita milihnya D. Tadi sudah ada soal yang sama. Ternyata diulang ya. Seorang perempuan, kondisi anemia, saat perawat melakukan visite, pasien menanyakan hasil pemeriksaan darahnya. Anda muda berjanji kepada pasien tadi bahwa dia akan datang menyampaikan pemeriksaan 15 menit sebelum ganti shift. Ketika 15 sebelum ganti shift, perawat datang ke pasien menjelaskan hasil. Berarti dia, ini, menepati janji. Ya, 26. 26 kalau justice adil, tidak membeda-bedakan. Tapi kalau di sini adalah fidelity. Ya. Kemudian seorang perawat mendatangi ruang pasien yang sedang dirawat di ruang pasien bedah. Sebelum datang menjelaskan tindakan kateter yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat berkata, sesuai dengan kesepakatan, melakukan bla bla bla. Ini adalah fidelity, keep promise. Fidelity jawabannya ya. Nomor 27, menepati janji kalau bahasa Indonesianya. Laki-laki 35 tahun dirawat di RS sejak 2 hari yang lalu karena tidak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan pasien koma, tekanan darah 90/50, frekuensi nadi 88, suhu 37,8, terdiagnosa HIV. Keluarga pasien bertanya pada perawat tentang penyakit yang diderita akan tetapi menolak memberitahu penyakit yang diderita pasien. Ini orang dewasa loh ya. Orang dewasa, apa yang dilanggar oleh perawat? Keluarga berhak kalau pasiennya
Dewasa kompos mentis kita tidak ngelanggar, tapi kalau pasiennya koma karena keluarga yang tahu berarti kita eh, apa? Otonomi melanggarnya ya, otonomi. Kenapa tidak? Kenapa parasiti? Kenapa parasiti? Parasiti jujur ya. Bisa jujur, bisa bisa nggak ini nggak? Coba nih, ada dua nih. Tak kasih dua dulu. Kenapa? Apakah autonomi atau parasiti? Nah, di sini keluarga pasien bertanya pada perawat yang dideritakan, tapi perawat menolak memberitahu penyakit yang diderita pasien. Karena kalau veracity itu cenderung kepada dia tidak memberitahukan yang apa adanya, apa adanya. Jadi misalnya, oh nggak apa-apa, oh ini apa pasiennya nggak apa-apa kok, gitu kan. Pasiennya baik-baik, dia menjawab, tapi kalau menolak, ya menolak sesuatu yang wajib diketahui, diagnosa itu wajib paham, keluarga itu wajib paham, pasien dan keluarga wajib paham. Itu hak pasien untuk mengetahui diagnosa. Maka jawabannya lebih cenderung ke autonomi daripada parasiti. Kalau parasiti, perawat mengabaikan, misalnya pasiennya stroke, lah ini nggak apa-apa, ini flu biasa. Oh ini pasiennya jantung SKA misalnya, lah ini mah cuman mah doang. Nah, itu parasiti. Tapi kalau otonomi, dia menghalangi hak pasien untuk mengetahui diagnosa, tindakan, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, dari belum selesai ternyata. 29. Lansia dirawat di Rumah Sakit Harapan, dia memiliki keluhan inkontinensia, perawatan penelitian itu lupa. Ah, ini pasien confident ya. Ini confident tadi sudah. Kemudian di ruang melati merawat luka gangrem, tindakan perawatan luka saat dilakukan tindakan keluarga pasien lain masuk untuk memberikan minum pada keluarga yang sakit. Dan sangat di atas sama, sama ya. Ini confident juga sama. Nah, ada kan nggak boleh orang tahu apa yang dikani orang lain. Nomor 31. Nah, ini bagaimana kalau ada yang kayak gini? Ini ya, kita baca. Ya, siapa yang lagi rame? Kalau ada yang seperti ini, gimana? Eish, Masya Allah, pindah. Pasien dirawat di rumah sakit dengan keluhan. Mana? Bentar, saya cek dulu. Di rumah sakit keluhan sakit yang sangat. Istri pasien meminta perawat untuk memberikan tambahan dosis untuk mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian pasien mendapatkan terapi morfin yang menimbulkan adiksi bila berlebihan dapat menimbulkan depresi sistem pernapasan. Perawat menolak permintaan keluarga pasien, tapi ya inilah kalau berlebihan loh ya. Kalau berlebihan berarti kan perawat menolak nih. Ya, perawat menolak jadi kalau kayak gini kita lihat dari sudut pandang pasien dan keluarga, patient and keluarga, persus ada yang persus atau dan sudut pandang perawat ya, perawat. Nah, ini jadi kalau misalnya pasien minta obat untuk mengurangi nyeri, ini kaitannya dengan otonomi. Perawat tidak memberikan karena kalau berlebihan bisa dapat sistem pernapasan mengganggu, berarti beneficient. Nah, udah. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya B. Gitu teman-teman. Yang satu seperti itu. Jawab cara menjawabnya dari sudut pandang pasien versus dari sudut pandang perawat. Kemudian nomor, wah ini kita hampir entek ya. Hampir habis. Bagi teman-teman yang baru datang, silakan nanti lihat rekamannya ya. Karena kita tadi cepat supaya cepat. Kenapa? Karena ini sudah diberikan sebelumnya.
Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang intensif care ini dengan penurunan kesadaran terjatuh dari tempat tidur. Wah, ini terjatuh. Ini ringnya atau kuning, gelang kuning, pagar di pengajian tidak. Ada dari hasil pengajian Dewan pagar tempat tidur pasien terpasang. Terpasang ya. Ini terpasang, kecuali kalau tidak. Nah, nah, ini penurunan kesadaran, veracity, confidence, fidelity. Apa kira-kira? Nomor 32. Tapi terpasang loh, wong dia autonomi? Enggak lah. Kemudian veracity, veracity jujur, jujur, justice adil, confidence rahasia, fidelity Bumi. Jadi lebih cenderung ke mana? Veracity atau ke justice? Eh, kenapa Anda milih veracity? Ada yang memberikan alasan 32? Kenapa yang jujur? Penurunan kesadaran dan tempat tidur. Tapi kan dia sebenarnya kesalahannya itu, kenapa kesalahannya? Ini kan prinsip etik terhadap perawat tersebut. Dia sudah pengkajian pagar tempat tidur pasien terpasang. Berarti pasiennya dia nggak di restrain ya. Restrain. Nah, dia tidak di restrain. Berarti dia tidak adil sebenarnya. Tidak adil dia. Tidak adil, tidak memberikan prinsip adil. Ya, memang nggak harusnya ada maha efisien. Tapi ini bukan salah soal nih. Lebih cenderung ke sini. Tidak di restrain. Dari 1 sampai 32, benar berapa teman-teman? Dari 1. Aduh, Mas Niko baru datang. Yang baru datang nanti Dikit-dikit Mas Danu. rekaman ya. Nah, kita cepat aja tadi. Wih, 23. Wih, mantap. Ada yang lain? Silakan dapat berapa teman-teman? Jadi makan lah. Itu kamera. 23. Wih, mantap. Ini sudah pada bagus nih. Udah mulai paham. Ya. Jangan lupa saya bilang tadi di awal bahwa nilai soal-soal ini lebih dari 2 sedang muncul ya. Malah lebih dari kadang-kadang banyak banget. Kalau Anda rezekinya dapat banyak di sini, itu rezeki Anda. Tapi kalau sedikit ya, kalau nggak ada ya mungkin rezekinya nggak ada. Tapi kalau banyak itu resikonya. Bisa jadi masalah nih Anda kalau banyak soal tapi Anda nggak paham. Nanti soalnya akan saya kirim. Oh ya, tahun kemarin dapat 5. Dapat 5. Ada yang P3K dapat 5. Kalau yang UKOM ada yang dapat 12. Ada yang 5, 12 yang tergantung nilai. Jadi pahami ya teman-teman. Jangan lupa pahami. Jadi nanti saya kirim ke Anda yang sudah dikasih kuning. Ya, sudah saya kasih kuning. Saya save dulu ya. Supaya Anda bisa nanti membacanya. Oh ini baru datang. Kita tunggu dulu yang baru datang. Oke. Kita 32 soal hanya dalam waktu berapa menit? 30 menit ya. Ternyata kita bisa kan? Ternyata kita bisa. Karena soalnya sudah duluan, cuman saya nunjukin alasannya aja. Jadi bagi teman-teman yang baru datang, silakan nanti cek di ininya, di rekamannya dan kita akhiri untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dibaca, nanti dibaca lagi, dipahami lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.